kalau tidak ada pengorbanan yang dilakukan oleh Imam Hussein dan keluarganya pada 10 Muharram itu, kita tidak tahu apa nasib yang akan menimpa Islam. Kita perlu belajar dari sejarah betapa Allah telah mengutus para nabi dalam jumlah yang banyak. Setidaknya ada 5 nabi utama. Ada Nuh, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa, dan ada Rasulullah SAW. Coba kita lihat. Apa yang tersisa pada ajaran Nabi Ibrahim? Pada ajaran Nabi Musa? Pada ada ajaran Nabi Isa, dan sebelumnya pada ajaran Nabi Nuh? Apa yang tersisa? Nama dari agama-agama itu masih ada. Nabi-nabinya masih disebut. Tetapi ajarannya sudah bercampur aduk. Agama, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah at-tauhid. Mengesahkan Allah. Tapi, apakah kita temukan at-tauhid pada orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa? Tapi coba kita lihat pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang diajarkan oleh Nabi tentang tauhid masih eksis sampai saat ini. Kaum muslimin masih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Meskipun mereka beda-beda dalam mazhab. Tapi setidaknya orang-orang Islam sepakat bahwa Allah Maha Esa. Menyembah Allah yang satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Safina TV rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini Allah pertemukan kita dalam rangka memperingati hari-hari Muharram. Nah, sejarah mencatat bahwa pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, Junda Rasulullah SAW, Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihimussalatu wassalam, beserta keluarganya, keluarga Ahlul Bait, dan sahabat-sahabatnya, serta murid-muridnya, gugur sebagai syuhada mempertahankan kebenaran agama Islam, mempertahankan kejernian agama Islam, mempertahankan kemurnian agama Islam, dan menentang segala bentuk kesaliman, menentang segala bentuk kebatilan. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, cucu yang begitu dicintai oleh Rasulullah, sosok yang sangat mulia, pemuka kaum muslimin. Pada masa itu tidak ada seorang muslim pun yang melebihi kedudukan beliau. Seorang yang sangat dihormati, seorang yang dipuji oleh Rasulullah SAW sebagai penghulu pemuda surga. Bahkan seorang yang dipuji juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sebagai salah satu dari 5 orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergolong sebagai ahlul kisah. Sosok yang begitu mulia itu rela mengorbankan nyawanya, dirinya, seluruhnya demi agama yang mulia ini. Demi menjaga jangan sampai agama Islam yang telah disampaikan, diajarkan, dan diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai diobok-obok, dirusak oleh penguasa Bani Umayyah,
khususnya oleh Yazid putra Muawiyah. Tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan oleh Al-Imamul Husain kecuali mengorbankan dirinya dan bahkan mengorbankan keluarga besarnya. Nah, pemirsa, itu adalah sebuah fakta sejarah. Sebuah perjalanan sejarah Islam. Dan meskipun peristiwa itu tidak dicatat di dalam Al-Quran, karena memang Al-Quran sudah tidak turun lagi begitu Rasulullah SAW wafat. Tapi peristiwa itu tercatat dengan jelas dalam buku-buku sejarah Islam. Nah, oleh karena itu, peristiwa itu dan tentu peristiwa-peristiwa lain yang terjadi dalam Islam, baik di zaman Rasulullah maupun sesudah masa Rasulullah, itu tercover dalam apa atau dalam ayat yang akan saya bacakan ini. Sebuah ayat dalam surat Yusuf ayat 111 memberikan kepada kita sebuah bimbingan dan arahan yang luar biasa. Bagaimana kita menyikapi peristiwa sejarah. Lebih-lebih sejarah para nabi, sejarah aulia Allah. Saya bacakan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Allah menegaskan, sungguh pada kisah-kisah mereka. Tentu Al-Quran berbicara tentang kisah para nabi. Dan khususnya kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi ayat ini bisa kita terapkan juga pada peristiwa yang terjadi pada Imam Husain. Peristiwa Asyura. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh apa yang terjadi pada mereka, peristiwa yang mereka alami merupakan sebuah ibrah, sebuah pelajaran liulil albab buat orang-orang yang berpikir, buat orang-orang yang mencerna, buat orang-orang yang dapat mengambil pelajaran. Allah ajarkan kepada kita ini bahwa di balik peristiwa ada sebuah ibrah, ada sebuah pelajaran. Maka di balik peristiwa yang dialami oleh Al-Imamul Husain dan keluarga sucinya Ahlul Bait di Karbala pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah itu, terdapat ibrah, terdapat pelajaran. Nah, itu adalah kewajiban kita, kaum muslimin. Bukan hanya sebagai orang Syiah, bukan hanya sebagai pengikut Ahlul Bait, tapi sebagai seorang muslim, bahkan sebagai seorang manusia, kita harus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada 10 Muharram itu. Mengambil pelajaran adalah kewajiban kita. Kita yang harus merenung. Kita yang harus menganalisis. Kita yang harus melakukan tadabbur. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa luar biasa itu? Al-Quran melanjutkan ayatnya dengan mengatakan, makana haditsan yuftara. Berita tentang apa yang terjadi, yang kami ceritakan ini bukan peristiwa yang dibuat-buat. Bukan peristiwa fiktif.
Tapi ini real. Kejadian yang menimpa Imam Hussein adalah real, benar-benar kejadian. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tapi peristiwa itu merupakan pembenaran apa yang ada di sekitarnya. Wa tafsila kulli syai', dan menjelaskan segala sesuatu. Wa hudan, serta petunjuk. Wa rahmatan liqaumin yu'minun, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, bagi kaum yang beriman. Ayat ini menjelaskan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa di balik peristiwa yang benar itu, yang real itu, ini bukan sebuah peristiwa fiktif, terdapat pelajaran yang benar-benar mempunyai nilai-nilai yang luar biasa. Membenarkan apa yang Allah telah janjikan, menjelaskan segala sesuatu, memberikan petunjuk dan membawa rahmat. Karena itu ikhwan, akhwat, kaum muslimin, rahimakumullah. Dengan kita mencoba untuk bertadabbur, merenungi peristiwa yang terjadi pada Asyura, kita akan mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa itu. Bisa 1, bisa 10, bisa 100, bisa 1000 pelajaran. Karena setiap penggalan-penggalan peristiwa yang terjadi pada 10 Muharram, yang dimulai setidaknya dari tanggal 8 Zulhijjah. Karena Al-Imamul Hussein dan rombongan berangkat dari Mekah pada tanggal 8 Zulhijjah. Sampai ke tanah Karbala 2 Muharram. 8 hari, 9 hari mereka bertahan di Sahara Karbala, di padang pasir Karbala. 9 hari mereka mempertahankan eksistensi kebenaran. 9 hari mereka menegaskan kebenaran. Tidak akan tunduk kepada dunia, tidak akan tunduk kepada materi. Dijanjikan macam-macam, diancam dengan macam-macam, tapi tidak membuat mereka berpaling dari membela agama, dari mempertahankan kebenaran. Sampai puncaknya terjadi pada tanggal 10 Muharram. Bahkan diikuti peristiwa-peristiwa sesudah itu. Setiap penggalan dari peristiwa-peristiwa itu, ikhwan, akhwat, merupakan pelajaran. Masing-masing di antara kita bisa merenung. Masing-masing di antara kita bisa melihat sisi-sisi, aspek-aspek dari berbagai peristiwa itu untuk kita implementasikan, untuk kita realisasikan dalam kehidupan kita. Tentu banyak yang bisa diambil pelajaran. Saya ingin menyebut 1-2 saja yang saya yakin pemirsa pun sepakat dengan saya. Pelajaran apa yang diberikan oleh Madrasah Karbala ini, dan itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, ialah bahwa 1, kebenaran akan selalu jaya. Kebenaran akan selalu menang. Tapi kebenaran perlu diperjuangkan. Bahkan kita perlu berkorban untuk sebuah kebenaran. Al-Quran tegas mengatakan kepada kita bahwa ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.
telah datang kebenaran. Kebatilan telah lenyap. Dan kebatilan memang sifatnya lenyap. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu bersifat lenyap. Kebenaran itu yang bersifat abadi. Kebenaran itu yang jaya. Itu yang ditunjukkan oleh Al-Imamul Husain. Kalau tidak ada pengorbanan yang dilakukan oleh Imam Husain dan keluarganya pada 10 Muharram itu, kita tidak tahu apa nasib yang akan menimpa Islam. Apa yang akan terjadi pada agama Islam dan pada kaum muslimin. Kita perlu belajar dari sejarah. Betapa Allah telah mengutus para nabi dalam jumlah yang banyak. Setidaknya ada 5 nabi utama. Ada Nuh, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa, dan ada Rasulullah SAW. Coba kita lihat. Apa yang tersisa pada ajaran Nabi Ibrahim? Pada ajaran Nabi Musa? Pada ada ajaran Nabi Isa, dan sebelumnya pada ajaran Nabi Nuh. Apa yang tersisa? Nama dari agama-agama itu masih ada. Nabi-nabinya masih disebut. Tetapi ajarannya sudah bercampur aduk. Agama, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah at-tauhid. Mengesahkan Allah. Tapi apakah kita temukan at-tauhid pada orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, penerus ajaran Nabi Isa? Sama sekali tidak. Justru mereka terjebak di dalam kemusyrikan. Ketika menjadikan Nabi Isa sebagai salah satu oknum dari Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga tidak temukan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam pada umatnya yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa. Tapi coba kita lihat pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh Nabi tentang tauhid masih eksis sampai saat ini. Kaum muslimin masih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Meskipun mereka beda-beda dalam mazhab. Tapi setidaknya orang-orang Islam sepakat bahwa Allah Maha Esa. Menyembah Allah yang satu. Menghadap ke Ka'bah. Memiliki Quran. Quran ini masih utuh. Quran yang saya pegang ini misalnya adalah Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa sedikit pun perubahan. Kita masih sholat. Kenapa tidak terjadi pada umat Nabi Muhammad? Kenapa tidak terjadi semua itu pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah? Kenapa kaum muslimin masih bisa mempertahankan eksistensi dari ajaran Islam atau esensi dari ajaran Islam? Meskipun mereka beda-beda mazhab misalnya. Ada Syiah, ada Sunni. Tapi semua mereka adalah muslimin. Itu salah satunya adalah berkat perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Kalau tidak ada pengorbanan itu, apa jadinya agama Islam? Karena saat itu pimpinan Islam, pucuk pimpinan politik Islam di tangan orang-orang yang bejat, di tangan Bani Umayyah yang bejat, di tangan Yazid yang bejat, di tangan Muawiyah yang bejat. Mereka punya tujuan. Mereka punya rencana.
untuk mengobok-obok Islam, untuk memutarbalikkan Islam, untuk merusak Islam. Tapi rencana mereka itu semua gagal berkat Al-Imam Al-Husain, berkat pengorbanan Imam Husain. Buat kita itu sebuah pelajaran yang luar biasa. Bahwa kita harus berjuang, harus terus mempertahankan agama ini. Harus terus meneriakkan tauhid. Harus terus memperjuangkan bendera Islam. Tentu kita perlu berkorban. Tapi sebesar apapun pengorbanan yang mungkin bisa kita berikan, tidak akan sebesar pengorbanan yang telah ditunjukkan, dibuktikan, diberikan oleh Al-Imamul Husain dan keluarga. Sebuah pelajaran bagi kita bahwa Islam adalah yang pertama dan yang utama. Dan itu bisa kita lakukan. Saat ini, pemirsa, ikhwan, akhwat, rahimakumullah. Tantangan yang kita hadapi, ancaman yang bisa mengancam eksistensi agama Islam, boleh jadi lebih berat dari apa yang dihadapi oleh Al-Imamul Husain pada waktu itu. Ancaman atas eksistensi ajaran agama Islam saat ini itu luar biasa. Kita dibombardir dari semua sisi yang ingin menghancurkan, ingin merusak nilai-nilai agama Islam yang murni. Dengan berbagai cara, kemajuan teknologi sedemikian rupa membuat ajaran kita ini semakin terancam. Kita perlu membela agama kita ini, menjaga, memelihara, dan kita perlu berbuat sesuatu, berkorban, korbankan waktu kita, korbankan harta kita untuk menjaga kemurnian agama ini. Karena itu ajarkan agama ini kepada keluarga kita, anak kita, karib kerabat kita, teman-teman kita. Dan kita perlu sosok. Sosoknya adalah Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Tentu kita bisa melakukan itu. Ada banyak ibrah yang bisa kita ambil. Tapi apa yang saya sampaikan itu adalah salah satunya. Anda bisa mengambil berbagai ibrah. Kesempatan yang ada pada kita selama 10 hari bulan Muharram ini. Setidaknya dan di waktu-waktu yang lain, karena berbagai event, berbagai peristiwa terjadi. Berbagai cerita, berbagai kisah yang terjadi pada Nabi dan keluarganya. Serta peristiwa-peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin sebagai ibrah liulil albab. Bagi orang-orang yang mau berpikir. Bagi orang-orang yang mau mencerna. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang selalu kita minta kepada Allah, yaitu as-sirat al-mustaqim. Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran, menggali pelajaran dari peristiwa ini. Berusahalah, pikirkanlah, renungkanlah, analisislah. Insya Allah kalau kita mau mencerna, kita akan dapat memperoleh berbagai pelajaran-pelajaran dari Madrasah Karbala. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Abdillah.
وعلى الأرواح التي حلت بفنائي. عليك مني جميعا سلام الله أبدا. ما بقيت فبكي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.